Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para talibat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat bermajelis bersama di dalam via Zoom membahas kitab fikih dalam kitab Matan Abi Suja. Dan kali ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan mandi. Pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas. Kita coba ulang sedikit ya setelah pembahasan dari mandi. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala fasdun fima yujibul ghusla. Fima yujibul ghusla. Walladhi yujibul ghusli والذي يجيب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء ختانين وإنزال المني والموت وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. طيب. Fardu mandi di sini sebutkan ada 3 ya. Walladzi yusasitatu asya. Ada 6, 3 itu berkaitan dengan untuk laki-laki dan 3 lagi berkaitan dengan perempuan. Ya. Untuk yang laki-laki yang diwajibkan mandi yang pertama adalah yang berkaitan dengan laki iltiqa'u al-khitanaini. Ya, yaitu bertemunya dua alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Apabila bertemu dua alat kelamin, maka itu diwajibkan mandi. Yang kedua, yaitu adalah wa inzalul mani, yaitu keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Laki-laki baik disengaja ataupun tidak, jika keluar air mani, maka dia wajib untuk mandi. Dan yang ketiga adalah wal maut, yaitu kematian. Ya. Seseorang yang mati itu wajib dimandikan. Ya. Dan yang memandikan pun disunnahkan untuk mandi. Wasalasatun takhtassu bihan nisa'u wahya al-haid wan nifas wal wiladah. Ya, 3 hal yang berkaitan yang khusus untuk wanita diwajibkan mandi adalah yang pertama haid. Setelah haid, wanita wajib mandi. Wan nifas, setelah nifas juga wajib mandi. Wal wiladah, wiladah setelah melahirkan juga wajib mandi. Mengapa kita diwajibkan untuk mandi? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan, "Idza jalasa bainahuma syu'abihal al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Bila seseorang duduk di antara tangan dan kaki istrinya, kemudian berusaha untuk berhubungan suami istri, maka dia juga wajib mandi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari lain disebutkan juga al-ma'u minal ma'. Wajibnya menggunakan air yang mensucikan untuk mandi dari keluarnya air mani. Dan satu lagi, ada sebuah dalil, ya sebuah hadis, wa an ummi salamah anna umma sulaim wa hiya imra'atun abi Talha. Qalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi
fahal 'alal mar'atil ghuslu idza ihtalamat? Qala na'am idza aratil ma. Jadi dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim istri Abi Thalhah bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah tidak merasa malu akan kebenaran? Apakah perempuan wajib mandi bila mimpi basah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, bila ia melihat mani." Maka baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami dari hal-hal yang disebutkan oleh Matan Abu Suja, ya, 3 berkaitan dengan laki-laki dan 3 perempuan, mengalami proses seperti itu, maka setelah selesai itu diwajibkan untuk mandi, ya. Taib, kita lanjutkan. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Ya, pada bab fardu-fardunya mandi dan sunnah-sunnahnya. Apa saja fardu-fardu mandi dan sunnah-sunnahnya? Ini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari karena mandi ini berkaitan dengan ibadah kita. Jika kita dalam keadaan hadas besar, belum dalam keadaan junub, maka kita tidak sah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Ya. Maka sebelum kita melaksanakan kewajiban untuk sholat, maka kita harus dalam keadaan bersih, ya, hadas kecil maupun hadas besar. Makanya diwajibkan untuk mandi. Dan apa sih fardu-fardu mandi itu disebutkan oleh qala mu'arrif rahimallahu taala, wa faraidul ghusli salasatu asya'a, ya. Fardu-fardu mandi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah an-niyah, ya. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Orang yang junub, ya, niat menghilangkan, dia harus berniat ketika mandi dan menghilangkan jinabat atau hadas besar. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza sebelum yang kedua, baik yang dalam keadaan junub, baik orang yang haid atau nifas, juga niatnya itu menghilangkan haid dan nifas, ya. Pelaksanaan niat ketika mandi itu bersamaan dengan permulaan basuhan. Jika kita telah selesai masuk ke bagian badan, maka harus mengulangi basuhan tersebut. Jadi ketika mau mandi, niat itu berbarengan dengan kita membasuh pertama kali badannya kita basuh. Misalkan tangan. Maka ketika kita membasuh kedua telapak tangan sambil dihadirkan niat, ya, dalam hati kita bahwasanya saya ingin membersihkan dari hadas atau haid atau nifas, ya. Itu niat mandi junub. Boleh diucapkan menggunakan bahasa Indonesia bisa, atau diyakinkan di dalam hati, ya, ketika pas pertama kali basuhan air ke anggota tubuh. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, ya. Izalatun najasah. Izalah menghilangkan, an-najasatun najis-najis. Menghilangkan najis-najis in kanat ala badanihi, yang berada pada badannya. Ya, jadi menghilangkan najis yang berada pada badannya. Sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, membasuh atau mengangkat najis itu tidak cukup dengan sekali basuhan, ya, untuk hadas ataupun najis. Tapi Imam An-Nawawi itu memilih cukup dengan satu basuhan saja. Hal ini juga berlaku bila najisnya itu hukmiyah, ya. Dan najis ainiyah yang terlihat, maka keduanya sepakat harus 2 kali basuhan. Jadi mengangkat najis atau menghilangkan najis dari badan itu tidak cukup sekali kalau menurut Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau Imam An-Nawawi cukup sekali. Nah, jadi kalau kita membersihkan kemaluannya yang ada najisnya, maka diusahakan untuk kehati-hatian itu tidak cukup sekali, ya, untuk membersihkan najisnya atau menghilangkan najis pada badan kita. Kemudian yang ketiga, fardu yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal basyarati, ya. Itu adalah yang ketiga,
Isolul ma itu, mengalirkan, ya mengalirkan air. Ya, isolul ma itu adalah mengalirkan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh, ya, rambut dan badan, ya, ke seluruh rambut dan badannya. Maka inilah, jadi air itu harus apa, diratakan ke seluruh tubuh, ya, sya'ri wal basyarati, tubuh, rambut dan kulit. Baik rambut kepala ataupun rambut bukan, kemudian baik, rambutnya tipis atau tebal, ya, itu harus teralirkan air. Sedangkan jika rambut yang dikepang, jika air tidak menjangkau bagian dalamnya, kecuali dengan kita melepas kepangnya, perempuan untuk melepas kepangnya atau mengurainya, maka harus diurai rambutnya. Karena fardu yang ketiga adalah air itu harus mengalir ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Termasuk jika seseorang yang badannya mungkin obesitas, yang mengalami kelipatan-kelipatan di bagian-bagian tubuh tertentu, itu pun harus mengalir tersentuh dengan air, ya. Dipastikan air itu merata ke seluruh tubuh. Nah, inilah 3 kewajiban, ya, atau 3 yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan. Ketika mandi wajib atau mandi junub, itu ada 3 fardunya. Yang pertama adalah niat di awal. Kalau kita tidak niat untuk mandi junub, maka tidak sah. Maka harus dengan niat. Niatnya adalah ketika membasuh anggota badan pertama kali, misalkan tangannya. Kemudian yang kedua adalah izalatun najasati in kanas ala badanihi, yaitu menghilangkan najis-najis yang ada pada badan. Nah, apakah cukup sekali atau 2 kali, itu berbeda pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Maka kita ketika membersihkan diusahakan, untuk kehati-hatian lebih dari 1 kali untuk membersihkan najis, ya, khawatir masih ada tersisa najis di badan kita. Dan yang ketiga, yang wajib diketahui, fardu mandi adalah wa isalul ma'i, ya, mengalirkan air, meratakan air ila jami'i sya'ri wal basyarati, ke seluruh rambut dan kulit, baik tebal maupun tipis, ya. Ataupun tadi kalau misalnya perempuan rambutnya panjang dikepang, kalau air tidak mengalir ke rambutnya bagian dalamnya, maka rambutnya harus diuraikan, ya, dilepas kepangnya agar air mengalir ke seluruh anggota tubuh. Dan juga wajib juga membasuh bagian-bagian tertentu yang tampak dari luar, ya, seperti telinga, hidung, ya. Tadi juga seperti lipatan badan, itu harus terkena aliran air, ya. Dan wajib meratakan air sampai bagian bawah anggota tubuh kita, ya. Semuanya harus teralirkan dengan air, karena ini adalah merupakan fardu mandi, ya, yang ketiga. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan, eee, mandi wajib dengan cara jebur ke dalam kolam, ya, itu diperbolehkan selama air itu adalah air suci. Masuk ke dalam, kita sebelum masuk kita niatkan bahwasanya mau mandi junub, jebur, udah seluruh tubuh kena air, itu sah, ya, itu sah. Kalau diniatkan, karena niatnya sudah, kemudian menghilangkan hadas, najisnya sudah diselesaikan, kemudian baru mengalirkan air, berusaha dengan mengalirkan air atau meratakan itu, jebur ke dalam kolam sehingga semua anggota badan itu terkena dengan air. Wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan. Wa sunanuhu khamsatu asya'a, ya. Adapun sunnah-sunnah mandi itu ada 5, ya. Sunnah-sunnah mandi itu ada 5, ya, atau kesunahan mandi itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Yang kedua adalah wal wudu'u qablahu, ya, wudu sebelum mandi dengan niat sunnah mandi jika tidak ada hadas besar. Wa imrarul yadi 'alal jasadi, ya.
Ya, menggosokkan tangan, imrarul yad, menggosokkan tangan ala jasad, pada badan. Wal muwalah, berkesinambungan. Wa taqdimul yumna alal yusra, yaitu mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Dan di antara kesunahan yang lain itu di sini tidak disebutkan ya. Adalah dengan mengulangi 3 kali ya, 3 kali basuhan. Tapi wa sunan khamsatu asya, sunnah-sunnah mandi itu ada 5. Yang pertama adalah atasmiyah ya, membaca basmalah ya. Sunnahnya setelah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sunnahnya. Jadi membacanya kalau kita dalam kondisi di dalam kamar mandi jangan diucapkan, cukup dalam hati. Ya, tidak perlu diucapkan. Atau diucapkan sebelum masuk kamar mandi karena kita ada larangan untuk mengucapkan asma Allah di dalam kamar mandi. Nah, sunahkan tasmiyah membaca basmalah itu dalam hati kalau jika di dalam kamar mandi, atau bisa dilakukan di luar kamar mandi dengan diucapkan basmalah ya. Jadi sangat sunnah yang pertama adalah membaca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap perbuatan kita, amal kita atau kegiatan aktivitas kita maka baiknya dimulai dengan membaca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal wudu'u qablahu, yaitu melaksanakan wudhu sebelum mandi ya. Wal wudu'u qablahu, yaitu melaksanakan wudhu sebelum mandi dengan niat sunnah mandi ya. Wudhu mandinya itu dengan niat sunnah mandi karena wudhu termasuk sunnah mandi jika bukan dalam keadaan hadas besar. Kalau hadas kecil maka niatnya juga hadas kecil ya. Jadi sunnahnya selain baca basmalah adalah memulai dengan wudhu. Wudhunya seperti apa dalam keadaan mandi? Wudhunya sama seperti wudhunya mau sholat. Kemudian yang ketiga wa imrarul yadi alal jasadi, yaitu menggosokkan badan ya, menggosokkan tangan. So, imrarul yad ya di tangan, menggosokkan tangan pada badan. Kemudian wal mualah, berkesinambungan dari awal niat, kemudian wudhu, kemudian menggosokkan badan, seterusnya itu berkesinambungan ya, menyambung. Tidak ada jeda yang lama ya. Setelah aktivitas satu selesai, lanjut ke aktivitas selanjutnya sesuai dengan tuntunannya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, yaitu mendahulukan bagian kanan dari yang kiri. Ya, dari yang kiri. Dan di antara kesunahan yang lain adalah disebutkan di sini dari disebutkan oleh penulis adalah dengan mengulangi 3 kali dan merenggangkan rambut. Ya tadi ya, kalau misalnya rambutnya kepang itu diuraikan, direnggangkan biar airnya mengalir. Masuk ya ke dalam angkot 1. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi dalam pembahasan mandi adalah faslun fil igtisalatil masnunah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal igtisalatul masnunah 17 ghuslan. Berkaitan dengan mandi-mandi ini atau mandi-mandi sunnah atau mandi yang sifatnya sunnah itu ada 17 macam ya. Mandi yang sifatnya sunnah itu ada 17 macam. Masya Allah. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ah, yaitu adalah mandi sholat Jumat bagi yang menghadirinya ya, bagi yang menghadirinya. Waktunya mulai terbitnya fajar sodik. Yang kedua dan ketiga adalah wala'idaini. Wala'idaini yaitu sholat mandi dalam rangka sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Kapan mandi waktu Idul Adha? Bisa dimulai dari tengah malam. Sudah boleh untuk mandi persiapan sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Wal istisqa, ya, mandi sholat untuk istisqa. Wal khusuf, saat gerhana bulan, ya, wal khusufi, ya, saat gerhana bulan dan gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyit. Nah, mandi setelah memandikan mayit. Jadi setelah memandikan mayit itu disunnahkan bagi seseorang itu untuk mandi, ya, mandi. Setelah memandikan mayit, seorang yang memandikan mayit itu disunnahkan untuk mandi. Ya, wal ghuslu di sini wal ghuslu min ghuslil mayyit. Wal ghuslu min ghuslil mayyit. Kemudian yang kedelapan, wal kafiri idza aslama. Mandinya seorang kafir yang masuk Islam, ya, masuk Islam bila dia dalam keadaan tidak junub saat kafir atau tidak haid. Namun jika junub atau haid maka harus mandi setelah masuk Islam. Jadi masuk Islam disunahkan untuk mandi. Tapi kalau dia dalam keadaan junub sebelum masuk Islam atau dalam keadaan haid atau nifas, setelah haid dan nifas atau setelah junub, dia ketika masuk Islam hukumnya jadi wajib untuk mandi, bukan sunnah lagi. Kalau kondisinya seperti itu, ya. Wal kafiri idza aslama. Yang kesembilan dan kesepuluh itu adalah wal mughma alaihi idza afaqa. Wal mughma alaihi idza afaqa. Ya, mandinya orang gila, mandinya orang yang hilang akalnya, dan atau mandinya orang yang pingsan bila telah sadar, ya, bila telah sadar. Wal mughmi alaihi, dan mandinya orang yang gila atau yang pingsan itu disunnahkan mandi kapan? Ketika idza afaqa, ya, setelah dia sadar, ya. Jika dia telah sadar, orang gila menjadi sehat, sadar, maka dia disunnahkan untuk mandi, ya. Kalau secara ziarah harus mandi tidak, ya. Jadi kalau mau pergi-pergi itu bukan yang wajib. Seperti itu. Kemudian kalau mu'allif wal ghuslu indal ihram. Ya, wal ghuslu indal ihram itu mandi ketika hendak ihram. Ya, ketika mau ihram itu disunnahkan untuk mandi. Walid dukhuli. Ya, walid dukhuli Makkah. Ya, mandi ketika ingin memasuki kota Mekah. Itu juga disunnahkan kita untuk mandi, ya. Walid dukhuli Makkah. Walil wuqufi bi Arafah. Ya, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu menginapnya di walil mabiti bi Musdalifah, ya. Menginapnya di Musdalifah wal ramyil jimari salasa, ya. Yaitu melempari 3 jumrah pada hari tasyrik, ya, pada tasyrik. Kemudian walid tawaf, ya, untuk dalam keadaan tawaf disunahkan untuk mandi. Walidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang masuk ke kota Madinah, ya, yang mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disunahkan bagi kita untuk mandi. Wallahu alam bisawab. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita coba review lagi iskal-iskal apa saja yang berkaitan dengan mandi yang telah kita bacakan, ya. Kita mulai kembali. Ya, fardunya mandi tadi ada 3. Itu sebagaimana di dalam hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah
yabda'u falyaghsilu yadayhi thumma yufriqu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u thumma ya'khudhul ma'a fayadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri thumma khafana ala ra'sihi thalatha khafatanin thumma afadha ala sya'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandi janabah, beliau memulai membasuh kedua tangannya. Ya, beliau membasuh kedua tangannya. Lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Lalu membasuh kemaluannya, lalu berwudu sebagaimana wudunya salat ya. Kemudian mengambil air lalu memasukkan tangan ke pangkal rambut ya, ke pangkal rambut lalu menggenggam kepalanya 3 kali. Kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh kemudian membasuh kaki. Itu adalah salah satu dalil terkait dengan mandi wajib. Kemudian bagaimanakah cara niat mandi sunnah? Cara niat mandi sunnah. Bila mandi sunnah, maka yang diniatkan adalah sebab mandi tersebut. Ya, kecuali mandi karena sadar bila dari gila atau ayan, niatnya menghilangkan janabat. Jadi mandi sunnah tergantung niat kita, mandinya mandi apa. Kemudian tadi disebutkan kita membasuh atau wa izalatun najasah ya ala badani itu tidak cukup sekali ya. Mengapa harus mengulangi basuhan bagian badan atau anggota badan yang dibasuh ya sebelum niat? Karena basuhan yang dilakukan sebelum niat itu tidak diperhitungkan. Tapi yang diperhitungkan basuhan adalah setelah niat atau berbarengan dengan niat itu sendiri. Kemudian dalam tadi disebutkan juga dibacakan pendapatnya Imam Ar-Rafi'i bahwasanya tidak cukup sekali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis. Itu mengapa beliau bertempat seperti itu? Karena status air yang menjadi mustakmal setelah digunakan membasuh najis, maka ketika tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, ya karena telah dipakai jadi mustakmal. Di samping itu juga menghilangkan hadas dan najis itu merupakan kewajiban yang berbeda sehingga tidak bisa dilakukan sekaligus. Jadi hadas ya hadas, menghilangkan najis. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, mengapa kok membersihkan najis itu cukup sekali basuhan saja untuk menghilangkan hadas ataupun najis? Karena jawabannya adalah karena yang diwajibkan untuk menghilangkan hadas dan najis adalah membasuh anggota badannya. Selanjutnya, mengapa wajib membasuh bagian anggota tubuh yang tertutup ya, misalkan laki-laki di kemaluan laki-lakinya ada yang tertutup yang atau belum disunat atau belum dikhitan, itu wajib dibersihkan. Ataupun orang yang lain yang badannya ada bagian yang belum dibasuh itu wajib dibasuh. Kemudian apa saja kesunahan mandi selain yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab Matnabi Suja? Apa saja di antaranya sunnah-sunnah yang lainnya adalah menghilangkan kotoran seperti ingus atau menghilangkan bekas air mani. Kemudian menghadap kiblat dalam melaksanakan mandi. Kemudian berada di tempat yang tidak terjangkau percikan air, ya. Berada di tempat yang tidak terjangkau kena percikan air, misalkan di kamar mandi, jangan dekat-dekat WC atau toiletnya, agak menjauh. Takutnya airnya nyiprat dari yang kita gunakan. Kemudian sunnah yang lain memperhatikan lipatan badan. Ya bagi kita yang kegemukan atau obesitas atau kita merasa sudah gemuk, ada bagian-bagian perut atau badan yang lainnya terlipat, itu harus diperhatikan. Ya disunnahkan untuk dialirkan seluruh badannya airnya.
Dan yang kelima, memakai penutup badan, ya mungkin pakaian khusus mandi ya. Jadi ketika sendiri atau bersama yang boleh melihat atau bersama orang yang boleh melihatnya itu disunahkan mandi menggunakan pakaian ya atau kain sehelai untuk menutupi badan kita. Baik, kita lanjutkan tadi terkait dengan fardu mandi. Adapun dengan sunnah-sunnahnya mandi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita tadi ada sunnah-sunnahnya mandi. Kenapa kok banyak anjuran untuk sunnah-sunnah mandi? Kata Nabi, hakun ala kulli muslimin ayyagtasila fi kulli sab'atin ayyamin yauman yaghsilu ra'sahu wa jasaduhu. Selayaknya bagi setiap muslim itu mandi dalam setiap hari 7 dalam setiap hari afwan, selayaknya bagi yang muslim mandi dalam setiap 7 hari sehari ya, kullu sab'atin ayyamin ya dalam sepekan atau satu hari yang membasuh kepala dan tubuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu min arba'in minal janabah yakni wa yaumal jumu'ah wa minal hijamah wa min ghuslil mayyit ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi karena 4 hal yaitu karena apa? Karena dalam kondisi janabat atau karena hari Jumat, pemakaman, dan memandikan mayit. Apa batasan yang membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah? Apa yang membedakannya? Jadi ketika sebab terdahulunya, ya sebab terdahulunya itu dia mandi apakah karena dalam kondisi junub atau emang pengen mandi karena tanpa ada karena sholat mungkin karena hal-hal yang disunnahkan ya. Jadi yang membedakan adalah niat di awalnya, sebab di awalnya. Kenapa dia mandi ya. Itu perbedaannya. Mengapa mandi Jumat ya? Itu hanya disunnahkan bagi yang melaksanakan sholat Jumat saja. Tidak dengan yang lain, mungkin kaum wanita yang tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Nah, mengapa mandi Jumat hanya untuk disunahkan bagi mereka yang melaksanakan sholat Jumat? Ya. Karena mandi Jumat diperintahkan untuk menghilangkan bau yang tak sedap supaya tidak mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Maka seorang laki-laki disunahkan itu untuk mandi sebelum berangkat sholat Jumat agar tidak apa tidak membuat apa tidak bau badannya, mulutnya sehingga mengganggu amal ibadah orang lain ketika berjamaah. Apakah bagi perempuan yang mengikuti sholat Jumat juga sunnah mandi? Ya, itu tetap disunnahkan. Mungkin kita di Indonesia jarang melihat atau mungkin tidak pernah ya ada wanita ikut sholat Jumat. Tapi ketika nanti antuna dalam diberikan kesempatan untuk umroh ketika berangkat ke Masjidil Haram ataupun Masjidil Madinah itu diperbolehkan ya untuk kaum wanita uh, ikut sholat Jumat. Maka disunnahkan juga bagi perempuan yang mengikuti sholat Jumat untuk mandi terlebih dahulu ya. Mandi dengan niat sunnah mandi sebelum sholat Jumat. Kemudian apakah mandi hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu disunahkan hanya bagi orang yang melaksanakan sholat saja? Ya, tidak ya. Jadi semua baik yang tidak sholat maupun sholat id itu disunahkan mandi. Karena tujuan dari mandi hari raya adalah berkumpul dan berhias. Maka bagi siapa saja yang tidak mengikuti sholat id ataupun ikut sholat id itu dalam keadaan haid sekalipun itu tetap disunahkan mandi ya, disunahkan mandi. Kemudian mengapa masuknya waktu mandi sholat id? Tadi disebutkan di dalam matan ya, itu adalah waktunya tengah malam ya. Wah, tidak disebutkan di matan, maksudnya disebutkan oleh syarah yang lain
bahwasanya itu niatnya itu ketika tengah malam ya dibolehkan untuk niat untuk sholat id ya mandi sunnah sholat id itu dari tengah malam karena masih adanya pengaruh mandi tersebut terhadap sholat id. Kalau misalnya dari tengah malam waktunya panjang ya. Kalau ini akibat dari waktunya yang tidak berselang lama ketika sholat id dengan subuh. Di samping itu, bila tidak diperkenankan sebelum fajar, itu akan mempersempit waktunya sehingga akan tertinggal untuk segera melaksanakan sholat id. Ya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Kemudian mandi sunnah juga kusuf, khusuf dan kusuf. Kapan maksudnya waktu ketika disunnahkan untuk mandi saat sholat khusuf maupun kusuf? Nah, mandi sholat khusuf disunnahkan sejak terjadinya gerhana sampai pulih kembali. Ya, itu disunnahkan ketika terjadinya gerhana sampai pulih kembali itu kita disunnahkan untuk mandi. Dan kemudian juga dan mandi sholat istisqa itu juga disunnahkan ketika akan melaksanakannya kita disunahkan untuk mandi ya baik sholat sendirian ataupun jika sholatnya berjamaah secara berjamaah di masjid maka waktu disunahkan mandi itu adalah ketika sejak berkumpulnya manusia sampai selesainya pelaksanaan sholat istisqa. Kemudian mengapa sunnahnya mandi bagi mereka yang telah memandikan mayat ya disunnahkan bagi mereka mandi bagi yang telah memandikan mayat karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda ya barang siapa telah memandikan mayat hendaknya ia mandi dan barang siapa membawanya maka hendaknya berwudu. Kemudian disebutkan juga sunnah yang lain adalah mengapa sunnah mandi bagi orang bukan Islam, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Ya, kenapa sebelum ketika dia telah menjadi mu'alaf misalkan atau baru masuk Islam itu disunnahkan untuk mandi karena sebagai bentuk pengagungan terhadap agama Islam. Makanya orang yang kafir yang bukan Islam ketika dia masuk Islam setelah masuk menyatakan dirinya masuk Islam setelah syahadat maka dia setelah itu disunnahkan untuk mandi ya. Wallahu alam biswab. Kemudian apakah ada mandi-mandi sunnah lainnya selain yang disebutkan oleh mu'alif dalam matan Abi Suja? Ya ada ya disunnahkan mandi-mandi lainnya. Ada beberapa di antaranya eh, mandi karena balik dengan umur ya sudah balik dengan umur mandi untuk iktikaf kemudian juga mandi karena keluar dari pemandian air hangat kita mandi setelah bekam kemudian mandi setelah melaksanakan khamsuh minal fitrah ya yaitu mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan memotong rambut di bawah bagian perut. Disunahkan untuk mandi. Kemudian mandi setiap malam pada bulan Ramadan. Kemudian juga mandi ketika akan memasuki tanah haram Mekah dan Madinah. Atau juga mandi ketika di lembah ketika air mengalir. Mandi sebelum azan disebutkan juga. Kemudian mandi untuk masuk masjid dan mandi setiap akan berkumpul untuk selain kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu adalah yang tidak disebutkan oleh mu'alif. Ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan hal-hal tersebut juga kita pada kegiatan-kegiatan tersebut disunnahkan untuk melaksanakan mandi. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah berkaitan dengan bab mandi. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya,
Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan mandi? Baik, ada yang lain sebelum dijawab? Afan, Ustadz izin bertanya, mandi wajib untuk wanita yang setelah melahirkan waktunya kapan? Ya. Setelah melahirkan, ya setelah melahirkan, setelah selesai, setelah lahir sudah bersih, sudah pendarahan atau yang segamanya sudah selesai, darah-darah yang keluar, maka disunahkan untuk mandi. Ya kalau sudah semua bersih dari darah-darah dari setelah melahirkan. Wallahu a'lam. Berarti nama beliau Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali satu bab lagi ya. Itu berkaitan dengan khufain.
Afwan Ustadz, izin bertanya bagaimana jika terlupa niat mandi wajib setelah haid dan ingatnya setelah mandi? Niat itu kan tadi kan misalkan setelah haid atau nifas. Ketika ada keinginan untuk melaksanakan mandi, itu sudah terhitung niat, ya, meskipun tidak kita ucapkan. Nah, insya Allah itu sudah dihitung niat, ya. Jadi kan ketika antuna dalam keadaan setelah haid, itu kan sudah pasti otomatis akan mandi. Nah, akan mandi dalam rangka untuk membersihkan diri setelah haid, maka itu sudah dihitung niat, ya. Tapi kita lanjutkan satu pembahasan lagi, yaitu berkaitan dengan khuf, mengusap khuf. Faslun, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fil mashi 'alal khufain, pada bab membasuh khuf. Khufain berarti dua khuf, ya. Wal mashu 'alal khufain jaizun bi salasati syara'id, ya, bi salasati syara'id, yakni yang membasuh kedua khuf. Khuf itu bisa sendal, bisa sepatu, bisa kaos kaki, ya, yang menutupi kaki. Wal masu al khufain jaizun bisalasati syara'id. Ya, membasuh dua khuf itu boleh dengan apa? Dengan tiga syarat. Syaratnya apa saja gitu, ya. Sebelum kita lanjutkan, khuf yaitu mengusap khuf atau mengusap muzah, ya, diperbolehkan itu dalam keadaan wudhu saja, ya, tidak dalam mandi, ya, keadaan dalam wudhu saja, baik wajib, mandi wajib maupun mandi sunnah. Jadi khuf aja ketika untuk kondisi dalam berwudhu. Dan mengusap khuf atau mengusap muzah atau mengusap sepatu atau kaos kaki itu juga dalam rangka bukan menghilangkan najis, ya. Jadi bila seseorang junub atau kakinya berdarah, kemudian ia hendak mengusapi muzah sebagai ganti membasuh kaki, maka tidak diperbolehkan, ya. Jadi membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap muzah. Muzah, ya. Kita nyebutnya muzah, ya, baik sendal, sepatu ataupun yang lainnya. Tidak boleh mengusap salah satu muzah kecuali dengan kakinya, ya. Jadi kita tegaskan wal masu ala khuffain itu boleh, ya. Itu dalam keadaan untuk berwudu, kondisinya berwudu. Kalau untuk dalam kondisi mau mandi itu tidak diperlukan untuk mengusap, tapi harus dibasuh langsung. Tapi kalau mu'alif rahimahullah ta'ala, syarat yang pertama adalah ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit toharah, ya. Dalam mengusap muzah, syarat yang pertama adalah ayyabtadi'a lubsahuma, yaitu ketika memakainya setelah bersuci secara sempurna, ya. Memulai atau memakainya setelah kamal toharo, setelah bersucinya secara sempurna, wudunya secara sempurna, ya.
Wa an yakuna satiraini, ini satu yang kedua wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamain, ya. Itu muzahnya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh, ya. Hendaknya itu dua mata kaki itu menutupi, yang wajib dibasuh itu menutupi, ya, dari telapak kaki hingga mata kaki. Jadi kondisi atau keadaan kaki itu tertutup dari telapak kaki sampai mata kaki. Dan yang ketiga wa ayakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, yaitu hendaknya kedua muzah, ya, atau yang dipakai untuk kaki itu memungkinkan untuk digunakan secara terus-menerus berjalan, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dia kuat, tidak tembus, ya. Taib sedikit penjelasan. Ayab tadi lubsahuma ba'da kalam kamalit tohara, ya, memakainya setelah bersuci secara sempurna. Setelah kita berwudu, kemudian setelah sempurna di akhir kita berwudu, nah, kaki kita menggunakan khuf, menggunakan muzah atau sepatu, boleh kita usap, ya. Bila membasuh satu kaki dan dipakaikan muzah, kemudian eh, tapi setelah misalkan nih kita berwudu, sebelumnya berwudu sempurna, kemudian kita pakai setelah sampai kaki kan sudah sempurna, kita pakai kaos kaki. Nah, kita pakai dalam keadaan sepanjang waktu. Kita mau wudhu lagi, itu nanti ketika pas di kaki kita cukup mengusap bagian muzah atau bagian kaos kakinya saja atau sepatu yang kita gunakan. Ya. Kemudian jadi muzah itu setelah bersempurnanya berwudhu. Yang kedua adalah muzahnya itu menutupi dari telapak kaki sampai eh, mata kaki, ya, kedua mata kaki itu harus tertutup. Jadi jangan muzahnya itu hanya sampai di bawah mata kaki, tapi harus di atas mata kaki tertutup, ya, satiro ini tertutup. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan penggunaan muzah ataupun alas yang menutupi kaki itu hendaknya yang dimungkinkan bisa dipakai lama, ya, dipakai lama. Wayam wayam sahul muqimu yauman walailatan, ya. Wayam sahul muqimu yauman walailatan. Ya, orang yang bermukim diperbolehkan mengusap muzahnya selama sehari semalam. Wal musafiru salasata ayyamin bila yalihinna, ya, bagi seorang musafir itu selama 3 hari 3 malam, ya, boleh dia mengusap muzahnya. Wa ul muddati min hini yuhditsu ba'da lubsil khufain, ya. Permulaan, ya, permulaan waktu terhitung mulai ia hadas sampai ia memakainya secara sempurna. Fa'in masaha fil hadari thumma safara. Orang yang melakukan perjalanan, ya, fa'in masaha fil hadari thumma safara. Orang yang melakukan perjalanan, ya. Itu ya, jika ingin membasuhnya dalam keadaan perjalanan, fil hadari thumma safara. Au masaha fis safari thumma aqama, ya. Jadi bila seseorang mengusap muzah di rumah kemudian bersafar, atau dia mengusap saat bersafar, ya, berpergian, kemudian dia bermukim kembali. Atamma masha muqimuhu, ya, maka telah maka menyempurnakan masa mengusap orang yang bermukim.
Taib, kita ulangi. Wa yamsahul muqimu yauman walailatan. Ya. Orang yang mukim itu diperbolehkan mengusap muzahnya, itu batasnya bagi yang mukim itu selama 3 hari. Setelah 3 hari dia wudhu seperti biasa, kakinya tersentuh dengan air, ya, tidak lagi di alas kakinya diusap, tidak, ya, bagi yang mukim. Adapun musafir, wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna, bagi yang musafir itu waktunya boleh mengusap khuf atau mengusap muzahnya itu selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Wa ul muddah min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Permulaan waktunya terhitung mulai ia hadas setelah memakai khuf secara sempurna. Ya. Jadi orang yang melakukan perjalanan baik untuk kebaikan atau jika bermaksiat, ya Allah, na'udzubillah, maka dia ketika mau berwudu, mau bersuci, mengusap sebagaimana orang yang mukim. Kemudian au masha fa in masaha fil hadari tsumma safara, bila seseorang mengusap muzah, mengusap kaos kaki atau sepatu di rumah kemudian berpergian, atau masaha fil safari tsumma aqama, mengusap saat berpergian kemudian mukim kembali sebelum itu berlalu sehari semalam, maka menyempurnakan masa mengusap orang yang bermukim. Ya. Jadi yang menjadi kewajiban dalam mengusap muzah ialah mengusap bagian luarnya saja, ya, bagian luar muzah, dan tidak mencukupi mengusap bagian dalam seperti yang ada tumit, tepi, tumit atau bagian bawah, ya. Jadi bagian luarnya saja yang diusap. Dan yang disunahkan ialah mengusap secara bergaris dengan cara merenggangkan jari jemari ke kaki, ya, atau di bagian muzahnya. Taib. Kalau mu'alifu wa yabtulul mashu bi thalathati asya. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan batal mashul khuf, ya. Batal mengusap muzah itu disebabkan karena 3 perkara. Yang pertama adalah bi khal'ihima, yaitu bi khal'ihima, lepas, ya, khal'ihima, lepas muzahnya. Lepas muzahnya. Kemudian wangqidha'il muddah, ya, wangqidha'il muddah, berakhirnya masa mengusap. Ya tadi, ya, kalau yang mukim 1 hari 1 malam, yang musafir 3 hari 3 malam, ya. Kemudian yang ketiga wama yujibul ghusla, terjadinya perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Dia harus mandi, wajib mandi, maka sudah batal masa khufnya. Ya, jadi ini 3 hal yang berkaitan dengan khuf. Apa dalil yang berlandaskan untuk diperbolehkannya mengusap muzah? Ya. An Jarir ibni Abdullah al-Bajali annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffain. Ya. Dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang air kecil, ya, setelah buang air kecil kemudian berwudu dan menyapu kedua muzahnya, mengusap kedua baik itu sepatu atau alas kaki yang tertutup menutupi kakinya, ya, dari telapak kaki sampai ke mata kaki. Apa saja hukum muzah, ya? Muzah itu ada beberapa hukum, ya. Hukum muzah itu ada berapa? Di sini ada, ya, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada haram, ya. Hukum mas'hul khufain atau mengusap muzah atau mengusap
alas kaki yang menutupi kaki itu ada 5 hukumnya. Yang pertama jawas, boleh. Ya, boleh ini merupakan hukum asal jika mampu untuk menyapu dan membasuh kaki. Bersifat wajib jika airnya hanya cukup untuk tidak cukup untuk membasuh kaki tapi hanya untuk membasuh atau mengusap muzahnya atau mengusap penutup kakinya. Haram, haram karena tidak mencukupi, ya, karena penggunanya tidak mencukupi. Jika haram itu serta tidak mencukupi, di sini disebutkan ya haram serta tidak mencukupi untuk menutupi kakinya, ya. Atau dia muzah yang dipakai itu adalah hasil dari gosok. Nah, ya, gosok karena perkaranya ini dia menggosok punya orang lain dan dia diharamkan untuk melaksanakan khufain atau mengusap muzahnya. Kemudian disebutkan juga ada hukumnya yang menjadi sunnah, ya jika dia meragukan dalil menyapu atau mengusap muzah, ya jadi boleh. Kemudian makruh, sifatnya makruh kalau mengusap muzah atau mengusap khufain jika dia berkesempitan, ya, jika berkesempitan atau tidak leluasa. Itu ada 5 hukumnya. Kemudian mengapa harus membasuh kaki? Tidak boleh diganti dengan mengusap khufain atau mengusap muzah dalam mandi, ya, dan menghilangkan najis. Tadi disebutkan di awal di matan bahwasanya muzah atau mengusap khufain itu bagi yang untuk wudhunya dalam kondisi berwudhu. Kalau dalam kondisi mandi atau menghilangkan najis itu tidak boleh. Karena mandi dan menghilangkan najis tidak berulang-ulang sebagaimana terulangnya wudhu. Kalau wudhu itu terulang, mau sholat wudhu, mau baca Quran wudhu, mau sholat sunnah berwudhu, sehari bisa 5 kali minimal. Sehingga melepas muzah itu tidak memberatkan, ya kalau mandi, karena jarang. Kalau mau wudhu itu kan berkali-kali sehingga memberatkan. Maka membasuh kaki, mengusap muzah ketika mandi atau menahan najis itu tidak diperkenankan. Mengapa pemakaiannya? Pemakaiannya disyaratkan setelah bersuci secara sempurna. Ya, memakai penutup kaki itu setelah bersuci secara sempurna, karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin walayaliyahunna walil muqimi yawman walailatan idza tatahhara falibisa khuffaihi ayyamsaha alaihima. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memberi dispensi bagi musafir 3 hari serta malamnya dan bagi mukim sehari semalam, dan bila bersuci lalu memakai muzah untuk menyapu keduanya atau mengusap keduanya. Ya. Maka disyaratkan setelah sempurna bersucinya. Kemudian mengapa yang menjadi pertimbangan itu adalah penutup sebagai penghalang bukan pencegah penglihatan, ya. Karena tujuan memakai muzah adalah mencegah tembusnya air ke dalam kaki. Kemudian mengapa muzah yang diusap itu harus dalam keadaan suci? Karena muzah najis tidak sah digunakan, ya, untuk sholat, karena yang merupakan tujuan asal dari mengusap muzah. Ya, selain itu, muzah merupakan pengganti dari kaki, ya, penutup kaki itu pengganti dari kaki, maka dalam kondisi harus suci.
Sedangkan kaki tidak akan suci dari hadas selama terdapat najis. Jadi bagaimana mungkin mengusap pengganti yang najis? Maka diusahakan dipastikan muzah atau eh, sepatu atau kaos kaki yang digunakan itu harus suci. Mengapa niat ya mengusap itu cukup secara global? Karena mengusap muzah itu kan untuk menggugurkan kewajiban membasuh kaki ya. Jadi niatnya cukup berbarengan ketika tadi berwudu di awal. Mengapa permulaan waktu atau masa mengusap muzah atau sepatu atau kaos kaki dihitung mulai dari selesainya hadas yang terjadi setelah memakai muzah? Karena kesempatan mengusap muzah itu setelah hadas, ya maka masanya juga dihitung mulai saat itu. Sebab tidak ada gunanya ketika waktu itu masuk saat ibadah tidak bisa dilakukan, ya ibadah belum masuk, tapi ketika hadas selesai maka diperbolehkan untuk memulai memakai muzah. Kemudian tadi mengapa mengusap muzah bagi orang yang melakukan perjalanan dengan kemaksiatan dengan tujuan kemaksiatan itu disamakan dengan orang yang bertujuan untuk mukim karena masa yang melebihi sehari semalam disebabkan faktor perjalanan. Sedangkan perjalanannya adalah kemaksiatan maka tidak boleh melakukan keringat. Jadi kalau misalnya dalam rangka perjalanan dalam kemaksiatan maka tidak boleh melakukan keringanan. Ya, keringanan itu bagi orang yang dia bersafar untuk tujuan kembali ke mukim, bukan untuk bermaksiat. Kemudian mengapa yang menjadi pertimbangan adalah mukim, ya. Ketika mengusap saat mukim atau kemudian bepergian atau sebaliknya. Ya disebutkan ya fa idza masaha fil hadari tsumma safara au masaha fis safari tsumma aqama. Karena lebih memprioritaskan status mukimnya ya. Itu merupakan hukum status mukimnya. Mengapa tidak mencukupi mengusap bagian dalam? Ya kayak tumit, tepinya atau bawahnya ya. Karena tidak ada keterangan yang mencukupkan mengusap bagian tertentu. Jadi cukup bagian atasnya saja, permukaan yang terlihat di atasnya. Nggak perlu mengusap ke pinggir atau ke telapak kaki yang ditutupi itu. Mengapa terlepas muzahnya membatalkan mengusap muzah, bisa membatalkan khufain ya disebutkan bi khal'ihima yaitu lepas ya. Karena yang menjadi standar batalnya mengusap muzah itu adalah tampaknya bagian yang tertutup oleh muzah. Jika kakinya tertutup, jika kalau terbuka maka dia menjadi batal baik disengaja ataupun tidak. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Itu pembahasan terakhir pada hari ini itu terkait dengan khufain ya membasuh kedua muzah atau eh, apa namanya? Ya sepatu atau kaos kaki yang menutupi kaki kita ya. Baik. Ustadz, apakah muzah ini pengertiannya dikhususkan untuk kaos kaki kulit atau pengertiannya juga termasuk kaos kaki spandek? Ya, diusahakan muzah yang dimaksud di sini adalah
dia yang tidak tembus air, ya, yang tidak tembus air. Jadi yang tidak tembus air dan jika digunakan bisa tahan lama untuk memenuhi kebutuhan, ya bisa bersafar, misalkan kayak sepatu ya. Jadi yang tidak meresap atau tidak tembus air. Saat jika menopang muzah bisa membatalkan muzah, apakah ketika sholat juga diwajibkan memakai sepatu? Ya, ini kondisinya kan di perjalanan atau musafir. Ketika sholat juga masih dalam kondisi memakai sepatunya, ya muzahnya. Misalkan kalau dalam keadaan perjalanan safar, kalau dulu itu kan di padang pasir, kalau kita mungkin dalam keadaan daki gunung atau di outbound yang itu diharuskan tetap memakai sepatu, itu tidak perlu melepasnya. Bagaimana tata cara mengusapnya, Ustaz? Ya, mengusapnya itu kalau kaki, misalkan ini ibaratkan kaki, ini alasnya, hanya bagian permukaan luarnya saja ya yang diusap. Jadi yang tadi pinggirnya, tumitnya, atau alasnya tidak perlu diusap. Kalau wudhu kan kaki semuanya harus dialirkan diusap. Tapi kalau ketika pakai muza atau pakai penutup kaki hanya bagian permukaannya saja. Ini sudah lumayan banyak pelajarannya ya dari awal sampai tohar sampai khuf. Itu kalau bisa dibaca-baca, diulangi. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan untuk materi ini ya. Karena kalau nanti masih banyak, nanti akan bertambah banyak materinya. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang tayamum, ya tayamum dan juga pembahasan tentang apa ini haid nifas. Tapi masih ada waktu setengah jam lagi. Masih ada pertanyaan? Atau kita kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut sedikit ya pembahasan tayamum. Pembahasan waktu 10. Nanti program selanjutnya nanti boleh persiapan membahas tentang haid, nifas dan istihadhah. Ini
materi yang lumayan agak sedikit rumit. Tapi kita bacakan sedikit ya, sebentar. Qala mu'allif rahimallahu taala, nih kita sampaikan ininya. Faslun fit tayammum, ya bab tayammum. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa syara'itul tayammumi khamsatu asya'a, yaitu syarat-syarat tayammum itu ada 5 hal ya. Khamsatu asya, ada 5 hal. Yang pertama adalah wujudul udhri bisafarin au maradin. Yang pertama adalah adanya udzur atau halangan dengan sebab safar atau sakit. Ya, syarat yang pertama adalah adanya udzur atau penghalang disebabkan karena safar atau sakit. Yang kedua, wadukhulul waqtis shalah. Ya, sudah masuk waktunya sholat. Yang ketiga, watolabul ma'i. Ya, yang ketiga adalah watolabul ma'i, yaitu mencari air setelah masuknya waktu. Ya, setelah masuknya waktu sholat. Yang keempat, wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da tolab. Ya, yang keempat ba'da tolab, yaitu kesulitan ya, ta'adzur kesulitan menggunakan air. Ya, kesulitan menggunakan air. Dengan bentuk kekhawatiran akan kehilangan air termasuk ya kemudian watturabut tahiru lahu ghubar, ya debu yang suci ya, watturabut tahir, debu yang suci serta tidak basah debunya ya, tidak basah atau tidak mengandung air. Jadi dia debunya halus. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Bila debunya bercampur dengan pasir atau kapur, maka itu tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi. Tapi itu adalah syarat 5 melaksanakan tayammum. Kemudian tayammum itu sendiri apa? Ya, apa itu tayammum? Tayammum secara bahasa itu adalah menyengaja ya. Lughatan qasdun wa tayammamu lughatan al-qasdu. Tayammum secara etimologi, secara bahasa itu artinya adalah menyengaja, al-qasdu. Adapun secara syar'i atau terminologi secara syar'i ialah isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'i au guslin au ghusli udwi bi syara'it makhsusah. Ya. Yaitu adalah mendatangkan debu yang suci, mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu, ganti dari mandi atau basuhan dengan syarat-syarat tertentu ya. Syaratnya sudah disebutkan ya, ada 5 syarat melaksanakan tayammum. Dalilnya apa? Yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah SWT berfirman, "Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Yang artinya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air
atau menyentuh perempuan, kalau kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Adapun dalam hadis disebutkan wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a, dan dijadikan bagi kita bumi sebagai tempat bersujud dan debunya sebagai alat bersuci jika tidak menemukan air. Ini salah satu dua di antara landasan bolehnya bertayamum. Taib. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa faraiduhu arba'ata asya. Ya, yaitu ada 4 hal terkait dengan fardu-fardunya tayamum atau kewajiban tayamum. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Wa mashul wajhi, yang kedua adalah mengusap wajah. Yang ketiga wa mashul yadaini ma'al faqaini, mengusap kedua tangan mengusap ya kedua tangan. Wa mashul yadaini. Sampai mirfaqaini, sampai ke siku-siku. Yang keempat wa tartibu, yaitu tertib atau berurutan. Ya, an-niyah, niat, kemudian membasuh wajah, kemudian basuh tangan, ma'al mirfaqaini, ya, beserta siku-siku dengan 2 kali pukulan. Wa sunanuhu salah satu asya, adapun sunah-sunahnya ada 3 hal. Yang pertama adalah at-tasmiyah, ya, membaca basmalah, ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mulai dengan kanan dan kiri. Kemudian wal muwalah, berkesinambungan. Walladzi yubtilu tayammuma salasata asya, ataupun hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ya, di sini ada 3 hal. Ma abtal wudu'a wa ru'yatul. Jadi apa yang membatalkan wudu itu sama juga membatalkan tayamum. Kemudian wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah. Jadi ketika sudah melihat air sebelum masuk sholat, nah di luar waktu sholat itu tayamnya batal. Wariddah dan murtad. Waswahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tahurin. Jadi kalau yang pakai perban, ya, cukup di bertayamum kemudian dia sholat dan tidak perlu mengulanginya kembali. Wa yatayammamu likulli fardhatin, itu disyaratkan dalam setiap kefarduan yang sholatnya dinazari, ya, wa yusalli bitayammumi wahidin masya'a minan nawafil. Maka tidak boleh melakukan sholat fardu dengan sekali tayamum, ya. Jadi tayamum hanya untuk 1 kali sholat nafilah atau sholat fardu. Tidak bisa untuk diulang-ulang, ya. Kalau wudhu kan kita kalau masih dalam keadaan berwudhu boleh kita sholat selama wudhunya masih ada. Kalau tayamum, sekali tayamum hanya untuk 1 kali wudhu. Wallahu alam bishawab. Itu sedikit mukaddimah tentang tayamum. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Dan nanti langsung masuk juga pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah.
Allah bisawab, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan atau mengerjakan atau mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menambahkan kefahaman kita untuk dalam mempelajari ilmu fikih ini, yang mana bisa menjadi panduan buat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita diterima oleh Allah karena kita dalam ketika beribadah melaksanakannya telah memperhatikan taharah kita kepada Allah, kepada ibadah kita yang kita lakukan untuk bersibuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.